Kalau kita berbicara misalkan Ustadz Adi Hidayat memiliki banyak jemaah, memiliki banyak sekali pengikut. Lalu bagaimana dengan Fir'aun yang memiliki kerajaan, memiliki banyak pengikut, memiliki banyak anak buah, tapi Musa dan Harun tidak memikirkan siapa yang dikritiknya. Abu Lahab, Abu Jahal. Wow, mereka pemimpin teman-teman. Mereka orang yang berpengaruh. Ustadz Adi Hidayat disandingin sama Fir'aun, sama Abu Lahab. Kata Allah, jika engkau menerima sesuatu yang kurang menyenangkan, dicela, dihujat, tengok dulu ke diri kita. Ada enggak hujatan itu yang memang sesuai dengan perilaku kita? Jika memang ada, jangan merasa berat kita untuk mengoreksi diri dan meminta maaf. Jelas ya? Maka lihat siapa yang menghujat. Apakah orang yang berilmu? Orang yang soleh? Yang soleh itu kalau mencela, tidak mungkin soleh mencela kepada sesuatu kecuali ada perbaikan di dalamnya. Karena lawan soleh itu salah. Jadi kalau orang soleh itu mencela kepada yang salah untuk diperbaiki kesalahannya. Salah mencela kepada yang soleh karena memang iri hati dengan kebaikannya. Jadi kalau ada seseorang menghujat, mencela, tanya, betul nggak isi hujatan itu ada dalam diri kita? Kalau ada, wasari'u ila maghfirah. Jangan tunggu waktu dan gengsi untuk mengevaluasi. Kata Allah, hei, rendahkan dirimu untuk menerima itu dulu, lalu koreksi. Tapi kalau tidak ada itu, yang diberikan tidak sama, yang dituduhkan tidak serupa, maka apa yang terjadi? Perhatikan kalimatnya. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Aku tawarkan, aku siapkan, kata Allah, surga seluas langit dan bumi. Jadi ada orang yang mendapatkan tempat di surga, tempat itu seluas langit dan bumi. Silakan. Mau maraton, mau kopel, mau olahraga, seluas langit dan bumi. Dan indah. Uiddat lil muttaqin, aku siapkan untuk orang takwa. Apa ciri orang takwa yang ada di sini? Satu, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Satu, gemar berbagi. Baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Kalau sedang lapang berbagi, wajar ya. Tapi sedang sulit masih berbagi, itu luar biasa. Nah, kaitan dengan pertanyaan Anda tadi, perhatikan kalimat seterusnya. Wal kadhiminal ghaidha. Yang pertama setelah itu dia sanggup menahan amarah. Maka kalau ada yang mencela, menghujat dan isi celaannya nggak sesuai dengan keadaan kita, jangan marah dulu, kata Allah. Tahan dulu. Ya. Mungkin dia itu mencela, boleh jadi dengan maksud tertentu yang belum bisa kita baca. Mungkin ada keperluan yang belum terpenuhi, dia mencela. Mungkin ada sesuatu persoalan yang ingin dia ungkapkan, dia tidak menemukan jalan, dia harus mencela. Tadi saya ada pertanyaan di IG, saya lihat, saya belum jawab beberapa, buka tanya jawab. Ustadz, apa hukumnya berbagi tanpa tersenyum? Framing Waha. Ketika potongan video jadi senjata fitnah, siapa dalangnya? Direktur Quantum Ahyar Institute, Ustaz Adi Hidayat, Waha, kembali menjadi sorotan setelah viral video ceramahnya dipotong dan disebarkan dengan narasi yang menyesatkan. Dalam beberapa kesempatan, Waha mengaku menjadi korban framing yang tidak benar, terutama saat berdakwah di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Riau, UMRI. Sebelumnya, sosok Musli Safitra, dai Salafi yang berdakwah di Balikpapan, mencuat di awal sebagai pihak yang memotong video ceramah Waha mengenai hukum musik. Dalam video tersebut, Mufli Safitra mengkritik pendapat Waha yang mengartikan surat Asy-Syu'ara sebagai surat musik. Kini terbaru YouTuber Harry Pras, pendiri pencaksilat Garuda Indonesia, PSGI, yang dikenal aktif di media sosial dengan pandangan kritis terhadap praktik keagamaan tertentu. Meski tidak secara eksplisit terkait, pandangan Harry sering sejalan dengan prinsip Salafi, termasuk banyak kritiknya terhadap Waha dalam salah satu video yang diunggahnya. Harry Pras menuding Waha memotong ayat Al-Quran pada surah Maryam ayat 30 dan menuduhnya menyebarkan syubhat di tengah umat. Ini sungguh fakta yang sangat fatal, ujar Harry. Namun, banyak pihak, termasuk akun Fuad Badi, membela Waha dengan menyatakan bahwa potongan video tersebut hanya bagian dari interaksi dalam kajian dakwah. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmat, menyatakan keprihatinannya terhadap framing yang dialami Waha. Informasi yang tidak lengkap dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengubah sikap, ucapan, serta tindakan seseorang, kata Dadang dalam keterangan tertulis. Sebagai langkah konkret, Muhammadiyah telah mengeluarkan panduan fikih informasi dan akhlak khusus media untuk memandu warga Muhammadiyah dalam bermedia sosial dengan bijak. Waha sendiri telah memperingatkan agar berhati-hati dalam memotong video ulama, karena potongan yang tidak lengkap atau di luar konteks dapat menimbulkan kesalahpahaman. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak hadir hanya memframing situasi dimaksudkan tiba-tiba bisa menafsirkan dan menghukumi? Ini sesuatu yang sangat berbahaya, tegas Waha.
Kontroversi ini menyoroti pentingnya verifikasi informasi dan kehati-hatian dalam menyebarkan konten di era digital.